Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita masih senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batin. Semoga segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa gunakan untuk kebaikan. Kita bisa gunakan untuk ngaji, untuk sholat, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ketika nanti bulan Ramadan telah tiba, kita semua juga bersama keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berlipat-lipat. Dan mudah-mudahan nikmat yang kita rasakan di dunia ini berlanjut sampai di akhirat kelak. Nikmat ini disambung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita dimasukkan dan dikumpulkan bersama keluarga kita nanti di surga. Dan mudah-mudahan doa yang selalu kita panjatkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita membaca selawat kepada beliau, kelak di akhirat kita memperoleh syafaatnya. Mudah-mudahan kita diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Nanti di akhirat derajat tinggi rendahnya seseorang sangat ditentukan oleh seberapa banyak dia baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia hidup di dunia. Sireloi baca salawat ojok Nabi nyengket sama hidup marak niki seri tinggi derajat ulama di akhir. Saya kena meno dan tiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda dalam hadisnya, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salat. Orang yang paling tinggi derajatnya nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, bulan Sya'ban ini adalah bulan ulang tahunnya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah lamun maulid kan le bulan maulid. Le bulan Rabiul Awal. Nyebut maulid karena kita merayakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merayakan Isra Mi'raj di bulan Rajab karena kita merayakan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan Sya'ban adalah bulan di mana diturunkannya perintah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah kepada malaikat, perintah kepada kita umatnya untuk banyak membaca salawat kepada beliau. Ayat 1 turun di bulan Sya'ban perintah salawat, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslim. Hai orang-orang beriman, sallu alaihi. Ucapkanlah salawat. Wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat niki saya baca selawat paling dulu ojok Nabi. Allah paling dulu baca selawat. Padahal Allah ya perintah baca selawat. Aku Allah Subhanahu wa taala ya gawe paling dulu. Lamun perintah sembahyang tiang melungguh si Allah Subhanahu wa taala. Ndin sembahyang nenek jak. Usahain sembah lasing. Sembah diri. Ndek. Perintah te zakat. Allah Subhanahu wa taala jangan berzakat. Perintah te haji. Allah Subhanahu wa taala tidak haji. Ya. Tapi giliran perintah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakannya terlebih dahulu. Baru ngajak malaikat. Milu malaikat baca salawat ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah malaikat ikut baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru diajak tiang pelungguh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikut membaca selawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dengan beriman umat Nabi Muhammad milu baca selawat ojok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan para malaikat juga membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki menunjukkan kemuliaan daripada salawat itu. Okay? Langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakannya terlebih dahulu. Bacaan salawat itu juga mulia. Kenapa? Karena dalam satu kata itu kita menyebut dua sekaligus. Saya sebut Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu zikir. Namun subhanallah Allah doa sebut. Namun la ilaha illallah Allah doa sebut. Allahu akbar Allah doa sebut. Tapi ketika kita berzikir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita sebut dua sekaligus. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu zikir. Apalagi ditambah dengan wa ala alihi wa sahbihi. Tentu makin banyak juga pahalanya. Nah, ini keistimewaan daripada salawat. Salawat juga adalah
satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sembahyang tiang pelungguh ini diterima, ini nanti dua kemungkinan. Ya yakin lagu salah terima pokok kena tergawe. Nggih? Ndak bergurut lalu anu. Dan dikena dan baca. Puasa kita antara diterima dengan tidak. Haji kita bisa diterima, bisa tidak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal ibadah kita itu dua kemungkinan, bisa diterima, bisa tidak. Illa salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabuluha khatman bighairi taraddudi. Kecuali ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bacaan salawat. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Timak de berjorak. Timak de riak, timak de sum'ah. Timak de selalu de kedek-kedek, selalu meriap. Pasti itu diterima. Tidak ada yang ditolak ibadah salawat itu. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat salut berdede tiang pelungguh, dede bijajarin, salut berdengah, salawat isi berdengah. Deh, dah lain cilokak doang sin lagu anak-anak. Yang melek minuh beli ibu milih boya pengantin doang. Nggih? Milih mangkode leman dede si cilokak, si cimol si dangdut. Mudimin beli lalu boya cimol doang payu. Suruh lo ngaji sekat. Nanti man tamu sekolah man sak milih merari. Nggih. Ada separuh papu ndak enak lo boya cimol endak. Girangan papu ndare. Teh lalu ngaji teh. Asakil bijangku tadi baik, mesa ambil. Bapak kedengahan pengantin tu jam tahun bertunjang lalu moi. Ya papu, napa sakit jangku muni moi? Ara idam bauanan. Berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Tenak ele ngaji marak niki. Tenak ele sembahyang berjamaah. Imam paham tenak baik. Arab pengajian tenak. Marak niki le julu tuan tokol. Le solah. Imam selalu mekedek, kembe. Yo ni separuh. Dot kolok kanak-kanak ni bapak ni. Kembe di kolok le julu. Aduh, bare tedem dong gawe le julu bapak. Ada tedoan e bete. Bare hen diminta tang dulang tu meleng ni. Kena malik ulama kaya pastaqama zillu wa auduhu a'waj. Bagaimana bayangan itu bisa lurus kalau tiangnya saja bengkok? Artinya apa? Kita sebagai orang tua itu tiangnya. Kalau mau bayangannya lurus, maka kita juga harus lurus. Berikan contoh yang baik. Berembetan yang dicekat numpak bejejarin, emang kode elemen sumpah. Ada tu musibah, dia jual eman balik. Okay? Namun suruh anak lalu ngaji salah dan suruh. Baso ngaji tau. Baso lalu ngaji coba. Godek lalu sekolah tu ni. Ini baik godek lalu sekolah. Rak menutup. Orang bebaik dan mele acong lalu ngaji. Itu didoain. Namun kena bijajari terbasuh. Makan doa jadi basuh. Nah, jadi leman kode, leman dede, isi Al-Quran, isi salawat. Okay? No marak sa hafal Quran tak kurang sehat, kurang leman mataram ni. Ngeriun, ayaran. Naja, isi ni naan, leman kode iurang simpan tengah, bijajari Al-Quran. Ibu diwinuh beli hafal Al-Quran. Okay? Niki. Jadi salawat itu
Gimana pun keadaan ketika kita membacanya, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah kita membaca selawat. Marak tiang tu balik, lamun enak anak baca selawat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Juluan tetem, lamun kedan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu zikir doang separuh dia baju zikir. Lalu zikir kanak, ini yang kena kanak mondok. Is cemo. Anak mondok lamun tundang zikir lah ya Allah, si cemo. Oh, sekali. Ketena, kanak, sokol. Allah sok rekel tu. Berjap gawe. Kan berjap kan? Kalau zikir kan masjid bapak baru. Allah salah ni tengah. Allah sok rekel ni tengah. Lo zikir ni tengah. Lapah lah. Edang ni peringat kanak mondok. Namun tundang zikir kanak. Pacu zikir. Serius pacu. Ndak salah dan zikir tedem tundang zikir jangkah tundang lema. Ibu aku lamuk tundang zikir pacu tak zikir tundang kemalik lema. Dek pacu lo zikir ni kamu tundang unik kena. Ni supaya baru zikir kematian lep patangan nonton nyebu. Dimin sugul gendokan nyebu kecebul le masa patangan keluar gari. Ya apa ya kejadian dah balik. Bare sekedi dengan datang ni pen balik bare kan. Sekedi dengan datang. Sekedar kenal Fatihah membeli masuk gol patangan keluar. Ya Allah. Oh ya paling julun miliaru mau. Ni sekat ni mana masa loit ni. Astagfirullahalazim. Utiang ya yo ni kena terus. Ndak beg samurina paling julu ni sejulu ni. Ada jeri. Mbeh lah katanya bolasing. Ni min beloan tuang guru ngeromo leman uri ketuan. Kowe. Pelong do tuang guru dia piranya ke ngapalan ni. Arab kowe hendah lamun pelo do ente. Tuang guru. Ndak sampai do adik je lema endah ni. Ayo hantan. Ni met khutbah dik mah kena amin. Masa kena amin. Nomor. Ngat sambil berjumal berjamaah seni unik parutia. Ya unik parusin dari pengajian. Pirang baik lewas tunjang seni mau kena amin. Masjid baru kena barakallahu li wa lakum. Amin. Nanti melamuri. Pirang baik lewas tunjang. Ramilina rungkah doa. Anda bakal sambil berjumat, okey? Itu. Ada marat terawih. Mun terawih lama kan jamaah ni kepitin secelap. Musola sanu je celap, toleh terawih teh. Masjid jadeng, hajar imam bapak je imam tu ni. Ni jelap-jelap ni lain. Wah, Allah. Celap lontar. Oleh-oleh mubih mutanguru. Besuh mun enak menit Allah bukan sogol jari. Ndek. Jamaah macam pendait dia. Yang naluk ngawinan mikir bapak. Kira dia tebalu. Ibu dia kurang-kurang makin. Lamun darat gua aja khawatir ke doang ketua. Ada dong masalah enggak. Wah kalau ngawin nanti aduh di musibah dan ini disebut gobok bater. Dengah bare bu. Kah tundang lah. Di musibah lalu di ngawinan. Ngawinan. Saya ini embe kuat. Narak bapak balu. Kawin embe aneh. Husnuzon baik kan. Boleh. Imin dua dulu jelus setelah ngawinan datang ustaz sana. Bapak ini. Apa hukum kawinan? Kawin dengan di mandutu edah noni. Yo haram diganggu. Kawin dengan di mandutu edah noni kan. Yo sawi sasi dikawin no bapak di mandutu edah noni kan. Yo angkam dia badak kunik kan. Turun ulang kawin itu nih. Okey. Wangkan panilok kawin di mandutu edah noni tiang kena. Wah kena bapak oni. Wah apa jawaban? Ada kawin sampai leman tutu ni. Astagfirullahalazim. Bahaya. Iya ni coba.
ngeremehan jamaah. Kisah nyata tiang sendiri daik. Kawin bae leman tutu unin. Allah. Wah kena lo ngawin nanti yang balu atau dare ne uning kuah. Dare itu. Ya balu nih keterangan nih. Balu tu ni dawa. Ngaku. Dawa kuah. Umbani pelinggih ngawinnya, dah silap munde je tolek entah ni. Atau tengadang dulu betul le. Analah ruang jamaah pendait nggih. Ana le masyarakat niki. Ibu adeng-adeng kat berdakwah lah mun Lombok niki. Net bau jauh cara Saudi. Saudi jauh haram. Ada tonggur haram ni tekene. Adeng-adeng. Lamun tundang separuh ya ni jamaah. Bapak balik tundang ketua bunda baik. Ya kecimol lah ni kena. Kembali dengan kecimol doang tu gobok setiaan. Tenang kembali. Ajem dek kecimol. Lagu sajem sesolah. Sembayang tu ni yang kena kan. Nah itulah. Jadi intinya pendidikan itu dari kecil kita ajak anak kita baca selawat sehingga nanti ketika dia dewasa dia menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu menjamin bahwa kita nanti akan bersama dengan beliau nanti di surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya cinta jok aku yang barang bagi aku le mak le surga. Maka salah satu tanda kita cinta kepada Nabi juga disurut para bejejarin aran Muhammad. Amun telu bejejarin temama paling kurang sekek aran Muhammad. Ada kan setelu lebih solah. Aku lamun dia arak, wah kedong dia arak, ndak ana pada api malek. Gemben sebut dalam kitab niki. Sahende ndak cerita niki pokok sebut wah dalam kitab. Apa ini cerita niki? Lama le akhirat diminta panggil tempuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamu dalam surga. Ya Muhammad udkhulul jannah bighairi hisab. Muhammad tempuh Nabi Muhammad tempuh. Tamu surga tu dia nyerang terus. Gula pu aran Muhammad beda makoper tu. Tuwis aran Muhammad dia. Lonor tamu surga milu jok surga bikin Nabi. Malaikat tak melango doang mun itu. Ya, beda dah sakit tempoh keluar datang mun. Gua poh malaikat. Ya perasa ke Muhammad doang sakit si kampung. Kalau lalu tamun ini malaikat. Lain dalam lanjutan hadis sebut bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yamnaun. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tadi enggak dilarang oleh malaikat. Insammal. Semul balak dan Nabi le julut dia. Ya ni ketiang le bulan Maulid jamaah. Iya ni bekoh jamaah. Bapak bila daripada api malik penuh ni. Ani monah kedongnya teduh. Jalan lain langat tamusur ke lawan de jaran-aran. Nggih? Pada merapulungguh makin. Lamun arak razia atau langan. Bupati itu dulu turut sengaja turut. Para rombongan bupati. Aduh, padahal dia bupati, dia rombongan bupati. No, sangat menentukan. Maka begitu juga dengan sholat. Sholat itu bisa menjadi penyelamat. Semacam membahas semakin ini kamu plase kepada malaikat itu. Sholat ini penentu selamat tidaknya orang kelak di akhirat. Jangan diremehkan. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah salatuhu. Amalan pertama yang diperiksa oleh Allah nanti di hari kiamat adalah ibadah salat. Idza saluhat faqad aflaha wa anjaha. Lamun bagus nilai sembahyang, lulus, bahagia, tambah jog dalam surga. Darak masalah. Wa idza fasadat faqad khaba wa khasira. Lagu lamun lengi nilai sembahyang, disitulah masalah-masalah bermunculan. Sulit jadi urusan-urusan kita. Namun sembahyang bagus, pelihara jaga periksa si malaikat. Maju nak rarit misalnya. Periksa. Oh, sembahyang bagus. Lalu berjamaah. Bagus bacaan, tepat waktu, dia girang di luar waktu. Bagus nilai sembahyang nih. Ya, salahin jangan deman. Maju betul maju.
gampang urusan. Ane nek perisa zakat, jelas. Wayan ane dek paling pau ara 34 kerado ding sengkitan tu. Aku paling pau tu ane. Los by los. Wayan bon sebut isi malaikat solahangan. Yo pada mara pelungguh mangkin. Polisi lamun ara razia dolangan, usreok dia tampang. Namun kadu imamah kadu jubah mak niki. Dia mungkin dewa majak nih jauh ni kan. Enggak dong guru dewa majak. Lagu dia nyandik bani dia majak. Betul. Bareh tangkap polisi dik semal dia mah tangkap polisi ni berembe bayar tangkap polisi tulangan. Nggih. Dik semal lo kena aku tuang guru, mun sadu laun kan. Bedaan dia tuang guru. Namun di Malaysia jaga ada sertifikat tuang guru. Sertifikat kiai. To Saudi bedoy sertifikat. Saudi ini tahu jadi khotib, amot dia bedoy sertifikat khotib. Di Malaysia kita nggak bisa jadi khotib kalau kita nggak punya sertifikat. Di Indonesia nggak bisa punya sertifikat. Daragunan soal timat bedoy sertifikat jadi tuang guru. Tuh dengan Malaysia, Saudi bedoy sertifikat khotib, gajinya besar. Bisa 10 juta, 20 juta kan. Ini kita mati bedes sertifikat tuang guru seni apa tu tak kadu. Gaji jante. Nggih. Lamun seolah ruwet serius polisi. Ingat tuan daerah masih baru daerah. Jelas urusan. Aku harap tuang guru lin sepiran tuang guru sebut daerah. Mudah selamat beliau. Insyaallah selamat. Almaghfirullah tuang guru Hilmi. Oleh Imam Makkah. Baik. Sesreok tiang tau nyopir. Tuan ni kena. Arasim ni kena. Aram abah ni. Ndak baik dia bedes bahasa. Kembek aku tangkap si polisi bahasa. Mik tangkap si polisi simpetes sim, undara sim ke bahasa. Melin aleh tilang ke bahasa. Akadik dia kena kalau ngaji ni aku tuang guru ni unik kena polisi senok ni bon lepas kun. Bahasa, nggih, iya bahasa, lepas. Anda bain dia berdesim bahasa, ingat ke doang. Ambutian dia bani dia berdesim, dia bani dia majak. Dia sama dia tangkap tulangan. Nggih, nah jadi lamun buat majak apa gampang. Lagu lamun bermasalah kan susah, bermasalah tulangan. Begitu juga solat itu. Kalau nilai solat kita bagus, gampang urusan. Tapi kalau nilai solat jelek, maka disitulah awal dari masalah yang lain. Zakat susah terperiksa, bongkar catatan, tete bengek catatan terbuka, sulit jadinya urusan kita. Kalau solat kita bermasalah, ini solat menjadi standar keselamatan orang di dunia dan di akhirat. Menjadi standar baik dan buruknya tidak orang. Dunia dan akhirat. Tidak hanya di akhirat, di dunia. Dengan lamun rajin sembahyang, insya Allah rajin puasa. Dengan lamun rajin sembahyang, insya Allah ibadah salain agak lancar. Lagu lamun sembahyang 5 waktu bermasalah, dia lalaikan salat 5 waktu. Disitulah nanti dia malas puasa, malas dia melakukan ibadah. Jadi salat itu rajanya ibadah. Kalau rajanya ditinggalkan, disitulah masalah-masalah yang lain akan datang. Maka jagalah sholat kita. Itu apa artinya? Di akhirat kelak kita butuh Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, keselamatan. Kita butuh sholat kita, ibadah kita dan seterusnya. Itulah yang akan memberikan pertolongan kepada kita nanti di akhirat. Di bulan Sya'ban ini kesempatan pelungguh ini perbanyak ibadah. Apalagi bibian bertepatan nisfu Sya'ban dengan malam Jumat. Dua sekaligus gabung. Malam Jumat, Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Malam Jumat, tadi malam juga malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini luar biasa keistimewaan. Ada ibadah bibian? Insyaallah. Jadi hebat tadi malam. Gabung 2 malam yang mulia. Malam nisfu Sya'ban iki
adalah hari rayanya malaikat, sebut dalam kitab Mazhab Syaban. Namun tiang pelungguh sejari dengan beriman, hari rayanya kan ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya bu, haram de puasa Idul Fitri, Idul Adha ni kita kanggo haram. Al kembe itu bekele tu. Itu gorok mano, gorok pembe, gorok kelak sampi, walaupun tak berutang pal. Dari lalu kena berutang, sangkirang berutang ke menjelang lebaran dia. Soal itu timu iya entanen dah soal. Dia akan dah menong. Malam lebaran berutak ada 4 kilo empong doang. Lewat tahun murid dah sahur. Sebaru dengan ini nyaur. Mentagih siliani ya sebaru. Nah dia nyaur. Ini diminta gih siliani ya. Lamu tetagih dengan epeng kepeng. Syukur kembali. Ya dan selamatan ada nu epeng kepeng dak jauh kepeng seno sampai jauh dalam kubur. Untian doang mau tagih dengan camoh. Walaupun lilit jas kecot. Okay? Wah soal dia berutang tu julun madrasah. Lupa ke utang. Kecot ya paling ada 10.000 lagu segede 2.000 20 seket jaga. Namun datang tagih, Bapak, anu sapiran non dia mana bayar? Enggak nih, cemoh tagih kan? Dia terjauh, kepeng dengan selai. Aku lihat memang seketika lupa deh. Nih, nah, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu adalah hari raya kita orang beriman. Nah malaikat juga punya hari raya. Mana hari raya malaikat? Itu begawi malaikat. Ada 2 juga hari raya malaikat itu. Mana? Malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Wibian. Di malam nisfu Sya'ban itu rame malaikat begawi. Maka dalam kitab sebut itu paling rapat bagi manusia termasuk malaikat-malaikat dikit. Itu begawi rame. Maka malam nisfu Sya'ban itu sunnah kita isi dengan baca Quran, baca selawat dan seterusnya. Ya? Malam Lailatul Qadar itu juga hari rayanya malaikat. Itu ramai lalu malaikat turun taek. Teman dunia juk langit, teman langit juk dunia. Turun taek. Ramai malaikat turun naik membawa rahmat, membawa pahala pada malam Lailatul Qadar. Maka tanda Lailatul Qadar katanya salah satunya adalah kalau di pagi harinya itu matahari itu redup cahayanya. Dia enggak ada awan yang menghalanginya, tapi cahayanya redup, sayu, padahal enggak ada awan. Alam marak dengan keselipan si Okap, lagu Ndara Okap. Itu tanda bahwa malam itu turun Lailatul Qadar. Kenapa dia sayu cahayanya matahari itu? Dia sayu dan redup cahaya matahari pada pagi hari itu. Karena redup cahayanya oleh para malaikat yang turun naik membawa pahala dan rahmat. Banyak malaikat yang bolak-balik ke dunia ini. Sehingga redup cahaya matahari. Melen pelungguh mau Lailatul Qadar? Mele, dan dia mele. Berapa bicarin? Rajin-rajin terawih. Rajin-rajin sembahyang malam. Rajin-rajin sembahyang jamaah. Maratu bali ayah anda batong gurun di pudai. Sampai yang separuh bolong-bolong jamaah. Ini aja dia kangkung dia berjamaah. Wak sekali belen itu masjid. Kamar ngomeh nane. Dah belen kalau bulan Ramadan mana? Soal kadang-kadang tiang kan pikirlah. Bulan Ramadan yang dibani belen. Silih. Itu harus berjamaah beliau. Memang kita dengan Pacu Saleh dia kawan bertunjang juk masjid. Mara pelonggoh niki kan loe bertunjang juk kete. Di mana waktu kurang sehat lagu atit sehat adalah 4 doa. Lagu di mana waktu sehat lagu selalu ni teman.
Ya. Singgung dengan ne? Ya, bumba manik nu kan ulama nu. Ira sugulan tiang di Maulid. Min alamati sehatil jasad. Tanden awak sehat. Khususnya dengan mamu. Ya muzzakari fi sulusail lail. Tanden dengan mamu sehat lamun kanci nganjang semenok tengah malam. Ya tanden dengan mamu sehat no. Kode doang. Min alamati sihhatil jasad qiyamuz zakari fi sulusail lail. Tanda laki-laki sehat itu adalah kalau anuknya berdiri di sepertiga malam. Kalau anuknya tidur seperti tidurnya yang punya di tengah malam, itu kurang sehat. Lagu sehat doang niki jangan khawatir. Nah, ada lanjutan. Wa min alamati sihhatil qalbi ya madzikri fi sulusail lail. Tapi tanda hati yang sehat adalah kalau kita ringan bangun salat malam. Kita dan hati sehat. Tanda hati sehat kalau kita ringan datang ngaji. Juga itu. Dikembangkan aja. Tanda hati sehat kalau kita ringan naik masjid salat berjamaah. Tanda hati sehat kalau kita ringan melakukan ibadah kebaikan. Loe dengan awak sakit, kuatin sehat, tahun bertunjang gawe sholat. Lagu loe dengan sehat awak, belum tentu hatinya sehat. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu adalah salah satu hari rayanya malaikat. Dan cara mendapat Lailatul Qadar tajah si ulama, ya pertama isi sembahyang tarawih los dan bolong-bolong. Salat sunnah dijaga, salat sunnah di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan kita salat wajib di luar bulan Ramadan. Salat wajib di bulan Ramadan 70 kali lipat dibanding salat wajib di luar bulan Ramadan. Lain-lain pahala niki. Pada merah baca Quran. Namun baca Quran, dua solat dalam keadaan tidak wudu, satu huruf 10 pahala. Dalam keadaan wudu kita baca Quran, satu huruf 50. Kita baca Quran di dalam solat 100 pahala. Kita membaca Quran di dalam solat, lalu kita mengerti nahwu sarafnya Al-Quran itu. Kita mengerti tafsirnya, mengerti maknanya, itu pahalanya hebat lagi, 1000 pahala, beda-beda. Okay? Jadi isilah malam-malam itu bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah. Belum lain, lamun isi neman awal sampai akhir. Bila elok lain kecerut, Lailatul Qadar seno. Okay? Nem papan malam Lailatul Qadar dah nak PT nu ni. Belum tentu malam seno. Separuh salalin PT Lailatul Qadar. Ngeramun untuk kebon pangkat lain. Bem lain dia ngeramun. PT Lailatul Qadar. Mundait lelong kayu begerik buang ni Lailatul Qadar. Selung tu selak tu atas. Selung tu selak bergerak. Masjid di PT Lailatul Qadar. TK. Namun cara dengan Mekah aja. Namun wah tanggal 20 ke atas itu pinana kelambu di masjid. Kelambu khusus dengan tinduk TK. Maka di Masjidil Haram kalau malam-malam Ramadan itu dikasih kita bawa kasur, bawa tikar, bawa bantal. Deh. Mundet teladan dia mau. Deh. Besiak nendah dengan buka. Baru isin begejuh dengan itu besiak. Perebutan tahun dengan buka. Boleh lo pahalin soal. Upak dengan buka di Masjidil Haram. Pokok kau pesuk di Masjidil Haram. Jauh tipah, jauh kasur. Asah nang denjang.
Mulai jelasannya kan teralangan dengar. Nggih. Cara terjaga Lailatul Qadar adit mau endah manik ulama saja niki. Jaga salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Kemben bayang sadua seni. Soal manik Nabi, man sholal Isya fi jama'atin faka'an nama sholat nisfal lail. Saya sembahyang Isya berjamaah semakin sembahyang berjamaah setengah malam. Man sholat subha fi jama'atin faka'an nama sholal laila kullah. Saya sembahyang subuh berjamaah semakin sembahyang malam-malam. Dari andin malam seno tahun turun Lailatul Qadar. Pelungguh nyangkut mesari, lagu sembahyang subuh berjamaah, sembahyang Isya berjamaah. Insyaallah dihitung kita dah. Karena ketika turun Lailatul Qadar itu kita dihitung lagi sholat. Itu cara paling ringan termasuk. Ya kalau bisa ya kita bangun beneran. Tahajud, baca Quran dan seterusnya. Oke, lagu. Seri balik pahala baru seri balik coba. Setan. Terus mendak kali pira jelo ndak puasa? Ini patolas jelo. Nggih. Nah, lagu niki penjelasan dalam kitab niki. Dia kanggo puasa 15 Saban Jokata. Kecuali ada puasa yang boleh walaupun sudah lewat 15. Mana puasa yang boleh walaupun sudah lewat 15 Saban? Pertama, idza kana shamu wajiban ka qada'in aw kafaratin aw nazrin. Namun puasa wajib ya masih kanggo gawe. Me wajib berarti puasa kada. Masih kanggo gawe. Puasa kafarat, puasa nazar, masih wajib-wajib masih kanggo gawe. Pertama sendirian ngada, ngerepak kada. Bahaya lamun itu kada. Ya. Berlipat ganda nanti kafaratnya. Yang kedua, idza kana lahu sunnatun mu'tadatun aw wirdun. Kalau dia sudah biasa puasa sunnah. Asawmil Isnin wal Khamis, seperti dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Mana yang dikatakan orang terbiasa? Wa tasbutul adah bimar. Lamun mana-mana sekali sebelumnya itu sudah dikatakan biasa. Apalagi 20 kali, 20 minggu sebelumnya lebih biasa malik. Yang ketiga, idza wa salat nisbasani bima qablahu. Apabila dia nyambung. Misal makin tanggal 12, 14 puasa. 15 puasa. 16 puasa, 17 puasa. Los, lamun nyambungnya kanggo. Lamun petok saja lo wangkan kanggo. Kangkang? Tapi tutup Senin Kamis. Kalau mun hari kebiasaan ndak kanggo. Nah, puasa Senin Kamis. Pelungguh kan loe biasa puasa ruwet. Buat mele diet saya bini entah iya cara diet sebenar puasa seno. Ni bani bekelot dan puasa jelo-jelo. Mubarah di min maghrib tong ada lagu. Ambet lumpat piring. Ambet nenten berat badan. Oke. Iya tante diet puasa. Mendak teh puasa ni. Nggih, siap sih? Siap. Hari itu biasa puasa Senin Kamis lanjut. Nggih. Ara biasa puasa Senin Kamis niki. Lanjut bau mudah biasa. Lagu lamun di tebing si semamun saja puasa Senin Kamis dikanggo puasa dengan ini. Haram. Masa berduit ni. Misal ngejin duduk semamun dengan ini. Kakak, dulu Senin dia maru. Kejin puasa sunnah dulu Senin. Mepeng kadang dek. Oh ni dia adik. Dik tahun dia bertengah hari aku. Biasa nak ku zohor mite jam 2 jam 3. Marah dengan mama sak demenan kerja lu bikin kemalam. Andot. Di luar kana kejuru ni kedere pemitan.
Separuh anak-anak ini duluan nih paham. Ya, ada. Oke. Nah, ini kanggo, namun tebalak sis mamun puasa sunnah. Karena ada hajat. Bukan karena benci puasa itu, tapi karena ada hajat. Niki jadi pelajaran ojok dengan ini. Pelajaran. Saking pentingnya berbakti melayani suami. Kalau yang sunnah saja bisa jadi haram kalau dilarang suami, apalagi yang mubah, apalagi yang biasa-biasa saja. Deh, saking besarnya pahalanya itu perempuan. Oke, nah itu serius. Kan pahala doang niki. Oke, pahala bikin balik niki. Kan ada manik Nabi nu. Anna rajula iza nazara ila imratihi, dengan mamu lamun seriuk dengan nina, senina dengan pandangan kasih sayang. Sak nina seriuk semama dengan pandangan kasih sayang. Nazarallahu ilaihima nazratar rahmah, maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih sayang. Ya. Kalau kita mau lihat Allah tersenyum katanya. Kalau kita mau tahu kapan Allah tersenyum, yaitu ketika kita saling senyum dengan suami istri. Ketika kita membuat orang tua kita tersenyum dengan kita berbakti kepadanya, disitulah Allah tersenyum. Iya maling Nabi nih. Umele sreyo atau umele tahun piran nenek kederek senyum bahagia, bahagiakanlah orang tuamu. Ketika orang tuamu bahagia, tertawa bahagia karena tingkahmu, karena baktimu, disitulah Allah SWT tersenyum kepadamu. Iya kaidah. Oke? Ada biasa ngomong sekali. Biasa, ngantor. Harus sabar dari kanan. Nih, harus sabar. Nah, kembali ke bulan Sya'ban niki. Masih belok cerita bulan Sya'ban niki. Bulan Sya'ban niki endah deh. Iya tahun tangkat laporan amal ibadah yang belum ujub Allah Subhanahu. Lagu laporan amal niki ada beberapa tempat waktu. Ada pelaporan amal tiap hari. Bilang jelo niki anak malaikat sabtugas jaga pelungguh ke jelo. Ada sabtugas jaga pelungguh seriuk napi pegawaian pelungguh ke malam. Nah, malaikat sampai jaga ke malam bergantian beke ke jelo, sip-sipan. Dimin subuh terganti malaikat sampai jaga ke malam isi sak ke jelo. Dimin liwat asar bergantian terganti malaikat sak penjaga kejelo isi malaikat sak penjaga kemana. Dimin wangkah penjaga ni kita hayat mujuk Allah melapor keketuan si Allah SWT. Malaikat baru nyangkem sa bertugas baru tu di dunia nyangkem kembe panjang ke sana laporan dulu. Oh ya Allah nyangkem sabilin ne baru panjang kena ya Allah. Nyangkem ngaji tuh musola sempit. Yang ngaji, oh hebat panjang, kampunan dosa, diberikan pahala, diberikan rahmat Allah. Lagu lamun lengi pegawaian je lengi laporan, taek malaikat, yang kan kembe bombelen panjang baru tu malaikat, sampai jaga kenjelo, dah yang kan ngiring ni. Lah. Maghrib ni mas sembahyang Allah. Dia man sembahyang asar sampai maghrib. Berejap leman zuhur. Dia sembahyang zuhur. Lalu berangkat lo ngiring jam 3. Nangket lampak ngiring asar. Te uduk nani sedepupur. Dek jok lakung nendah. Engkau ngiring jam 6. Datang balik maghrib.
Kang garip lelah dedem meleng subuh. Keluar lalu jari. Lagu ndarak menuti jadi ngampacu doa. Kanggo ngiring lagu ndak disembayang. Kanggo ngiring lagu berjilbab ndak lo ngiring. Kanggo ngiring lagu ndak berjoget-joget. Ndak berketat. Gampang sebenarnya namun milih halal ngiring niki. Ndak ngecek. Ndak buka aurat. Ndak kesengitan aurat. Kadu jilbab. Ndak berketat. Sembayang entan. Selesai. Bagus. Oke? Gampang. Tiang separuh oke. Perhatian kayak kesenian-kesenian ini. Kesenian yang paling sesuai dengan syariat itu kelentang. Nganceng dong. Lagu lain ini manaan ya baru sedang. Lain doang. Tiang wah lalu jauh bija jari lalu lomba jalan sehat anak TK. Lapangan uka-uka. Parkir tuh uka-uka. Wah kelentangan itu entun deket mobil tiang mau kedoaan ya, Pak. Pegendang ingat ya doang. Justru inilah budaya Lombok yang sangat sesuai dengan syariat Islam dibanding yang lain-lain. Nah itu. Maka dia sekarang di UIN mengangkat itu rekonstruksi budaya Sasak perspektif pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan jadilah nanti. Oke? Nah itu. Oke? Nah itu angkat amal ibadah. Ada amal ibadah diangkat harian. Yang kedua ada yang mingguan. Setiap hari Senin, Kamis amal kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suradul amal yaumal isnin wal khamis. Laporan amal mingguan itu tiap hari Senin dan Kamis. Wa yaghfiru likulli imri'in la yusyriku billahi syai'an. Maka pada hari Senin Kamis itu diampuni dosanya orang beriman semuanya yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang tidak diampuni dosanya hari Senin Kamis itu. Siapa? Illa man kana bainahu wa baina akhihi syahna. Yang tidak diampuni dosanya pada hari Senin Kamis itu adalah orang yang bermusuhan dengan saudaranya sesama Islam. Saudara. Beda pendapat boleh. Beda pilihan pilkada boleh. Beda partai boleh. Tapi jangan pecah persaudaraan sesama Islam. Itu. Dia selalu jelaskan di rumah. Namun secara ilmu faraid misal contoh. Kamu nara anak dia mau bayi. Misal. Kamu nara anak dia mau semetot. Mahjub namanya. Kalau kita kaitkan dengan yang tadi, ukhuwah itu macam-macam. Ada ukhuwah Islamnya, ukhuwah watannya, ukhuwah ini dan seterusnya. Ukhuwah yang paling tinggi itu adalah ukhuwah Islami. Karena dia yang paling tinggi, dia memahjubkan ukhuwah-ukhuwah yang lain. Artinya jangan sampai ukhuwah Islami rusak karena perbedaan pendapat. Karena ukhuwah yang lain. Beda pendapat wajar, nggak bisa orang satu pendapat. Tapi jangan bersiak gara-gara beda pendapat. Jalan, situ jalan, itu jalan, kan gitu. Itu bahayanya di situ. Tiang separuh ini kena tiangin hara doa masalah pikir. Dengan mikisai, tapi kita selesai. Jangan sampai kita bermusuhan. Kadang-kadang itu inang tiang. Ampunan dosa bilang minggu Senin gara-gara bermusuhan dengan saudara kita sesama Islam. Walaupun ya kita punya prinsip masing-masing. Nah jadi itu laporan mingguan. Ada laporan tahunan. Ya sekarang ini laporan tahunannya di bulan Sya'ban dilapor amal ibadah kita. Ya. Pelungguh kan bagus laporan pasti pelungguh.
kita ngaji berjamaah, roah. Bibian kan roah ten. Kudulang, kaputan. Bilang malam nisfu Sa'ban, ada doang dengan ilmu ketua. Udah be bapak nih, malam nisfu Senin. Sembayang nisfu adun di nu beremit ada. Belum kan nisfu niki. Sembayang nisfu tak. Bayang. Ndek. Roy. Jadi itu dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan itu. Bid'ah qabihah. Aku berniat, karena aku berniat sholat nisfu Sa'ban. Pengajar, sembahyang yang lain, terisi dengan ibadah, ya, baca Quran, baca selawat dan seterusnya. Ya, nah, di bulan Syaban ini juga tempat dia apa? Tempat ditentukan umur manusia, rezeki manusia. Maka malam nisfu Sa'ban ini dinamakan juga Lailatul Qismah, malam pembagian. Itu terbagi pira umur, terbagi pira rezeki dan seterusnya. Kemudah-mudahan tiang kulunggu aja pira umur bersama keluarga, pito atilah sehat biar terbatin. Nggih, itu tentuan. Iya berdoa malam nisfu Sa'ban ini mudah-mudahan panjang umur. Baca Yasin pertama dengan niat kita mendapat husnul khatimah. Panjang umur fi taatillah. Kedua dengan niat murah rezeki. Ketiga dengan niat apa? Apa sih? Iman yang kuat. Nggih? Baca Yasin. Ndak remehan surat Yasin iki. Surat Yasin namun baca sekali semakin baca Quran tamat 10 kali. Yasin sekali. Sekali baca Yasin semakin tamatan Quran 10 kali. Berarti lamun telu long dasa kali tamatan Al-Quran. Beri hikmah-hikmah doang niki. Mun baca surat Sajadah diangkat 70 derajat, diampuni 70 macam kesalahan. Diberikan pahala 70 lipat. Kalau mau baca surat Al-Waqiah, murah rezeki. Ya, tiang tu tetap baca surat As-Sajdah, Al-Waqiah, maka Al-Muluk. Namun Al-Muluk ya adit selamat dalam kubur. Namun dah selamat dalam kubur, dia insya Allah selamat sampai tamu juga dalam surga. Okay? Tiang si kamalan tu bagi santri. Nah, jawaban dulu nggih. Jawaban.
Jadi sunnah kita membaca Yasin, dia punya kelebihan tersendiri. Dia juga disunahkan membaca Al-Waqiah. Sampai Al-Waqiah niki ditaruh di hizib. Di amalan sebenarnya niki. Kenapa? Supaya berkembang terus Nahdlatul Wathon. Ya? Supaya berkembang terus. Murah rezeki. Selawat ini termasuk yang membuat kita murah rezeki. Adalah dengan begitu ajak Nabi, ya Rasulullah, lihat istugih ya Rasulullah. Tidak miskin. Berbicara ya Rasulullah, memulai mereka bi salah. Arak diarak dengan do balik salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baca qul huwallahu 3 kali. Setelah itu baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amalan niki insyaallah murah rezeki dia belum. Setelah kali selawat. Qul huwallahu dulu 3 kali. Aku jarang gawe niki nggih. Sampun asar niki mungkin sekedar ini yang dapat yang sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Yang mohon maaf kalau ada yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa biasa nih. Doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. أنفعنا رب فقنا وفقي أهلنا أخربت لنا في ديننا مع أهل الكدر أنثى والزكاة رب وفقنا ووفقهم لي ترتدي قولا وفعلا كراما وارزق كل حالة وأخل أتقياء علما نظى في الخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وآكر برضا منك العون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المن واغفر السر أنت أكرم ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انصرا لي ونهضة الوطن واحفظا دائما من الفتن على السنن وانصرنهم بالعشايا والبكاء صلاة الله تخشى المصطفى أن إلى الحق دعانا والوفا في كتاب فيه للنفس شفاء وعلى الأهل الكرام من شراب وعلى الصحب المنصب الغفور أمررتك فانسبها فيها الحصى بما إلى النيل على معسي ومعاني وعن ذاتي وباطني وظاهري يا جميل السني يا من كلما تهيم الأمر على ما تهي يا غياث المستغيثين ويا ملي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزومة واستجب منا الدعاء كرما يا كريما أنت رب الكرامة الصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى آله وصحبه باركوا ومزا كنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما حسنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا تدع بمقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها واسترتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب يا عزيز وغفار يا رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم